sebuah bangunan di Thailand yang dibangun oleh China, runtuh total akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter pada tanggal 28 Maret yang baru lalu. Selamat datang di China Uncensored, saya Chris Chappell. Pada tanggal 28 Maret, sebuah gempa bumi melanda Myanmar dan menewaskan lebih dari 2.700 jiwa, sejauh yang kami ketahui. Di pusat gempa, kehancurannya sangat dahsyat. Lebih dari 800 mil dari pusat gempa, di Bangkok, Thailand, gedung-gedung tinggi bergoyang seperti pohon tertiup angin, kolam renang di atap gedung menjadi air terjun. Tapi bangunan 33 lantai yang setinggi 137 meter ini runtuh begitu saja. Kejadiannya mendadak dan menewaskan dan menjebak puluhan orang. Bangunan itu masih sedang dibangun dan nantinya diperuntukkan sebagai kantor audit negara Thailand setelah selesai. Proyek ini merupakan proyek konstruksi utama bagi China dan dibangun oleh China Railway Nomor 10 Engineering Group, yaitu anak perusahaan dari China Railway Engineering Corporation milik negara China, dengan sedikit bantuan dari Italian Thai Development Public Company Limited. Belum lama ini, China Railway Nomor 10 Engineering Group, namanya saja tidak terdengar bagus, memuji bangunan itu sebagai model bangunan yang sangat kuat dan membanggakannya di sosial media. Selain itu, beberapa blog dan artikel dari China memamerkan bagusnya manajemen keselamatan dan kualitas proyek tersebut. Di sosmed juga dipaparkan bahwa bangunan itu menggunakan teknologi canggih supaya integritas dan stabilitasnya lebih baik ketika ada gempa bumi. Tapi setelah bangunannya runtuh, posting China tentang China Railway Nomor 10 Engineering Group dihapus dari internet. Untungnya bukti runtuh bangunannya masih ada. Seorang kru berita Thailand melihat beberapa orang menyelundupkan puluhan berkas konstruksi bangunan tersebut dan memindahkannya ke sebuah truk. Kelihatannya mereka ingin memusnahkan bukti kegagalan mereka lebih lanjut. Mereka tidak menolong orang-orang yang terjebak reruntuhan, malah menyelamatkan dokumen-dokumen ini. Lalu kru berita memanggil polisi, yang kemudian melacak truk-truk itu dan menahan dan menginterogasi 5 warga negara China dan 1 penerjemah Thailand, dan menyita 37 dokumen. Pihak berwenang Thailand juga sedang melakukan penyelidikan runtuhnya gedung tinggi yang dibangun China ini, dengan batas waktu 7 hari. Saya yakin itu bisa mengungkap korupsi yang mengakar sangat dalam. Sebelum gedung itu runtuh, sebetulnya penyelidik anti korupsi telah menyerukan kekhawatiran adanya keterlambatan, kekurangan pekerja, dan kemungkinan melakukan jalan pintas. Penyelidikan dari Kementerian Perindustrian Thailand telah mengumpulkan sampel bahan konstruksi dari lokasi tersebut. Dan pengujian awal menunjukkan bahwa baja yang digunakan ada di bawah standar dan tidak ideal untuk dipakai membangun gedung tinggi. Pantas batang bajanya terlihat tipis sekali. Selama 6 bulan terakhir sebenarnya pemerintah Thailand telah menindak tegas perusahaan yang memproduksi baja di bawah standar. Para pejabat mengungkapkan bahwa ternyata yang digunakan baja produksi lama dan juga peralatan yang diimpor dari China. Propaganda China membuat Anda percaya bahwa konstruksi yang dibangun perusahaan dari China sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, kenyataannya perusahaan China tidak memperhatikan keselamatan dan kualitas bangunan. Contohnya, atap gedung olahraga sekolah menengah runtuh pada tahun 2023 yang menewaskan 11 orang, atau runtuhnya gedung Changsha pada tahun 2022 yang menewaskan 54 orang, atau runtuhnya sebuah gudang pada tahun 2020 di Harbin yang menewaskan 9 orang. Ada juga runtuhnya rumah di Wenzhou pada tahun 2012, runtuhnya gedung di daerah Wuyang pada tahun 2015, dan masih banyak lagi. Ada juga banyak tanah yang runtuh karena konstruksi yang buruk, seperti yang terjadi tahun lalu di Shenzhen di bawah lokasi pembangunan rel kereta api, atau yang terjadi di Chengdu setelah pipa air di bawah jalan tiba-tiba pecah. China menghabiskan banyak uang untuk berpropaganda tentang bagusnya China, tapi semuanya sangat korup. Mereka tidak dapat menghentikan bangunan mereka dari keruntuhan. Seandainya uang propaganda dipakai untuk biaya konstruksi, mungkin gedung-gedungnya tidak sampai mudah runtuh. Di mana saja bangunan yang dibangun oleh perusahaan China keburukannya sama. Dan sayangnya, mereka membangun di berbagai belahan dunia, dan proyeknya besar-besar. Di negara Kenya, anak perusahaan China Railway Engineering Corporation,
yang bernama China Overseas Engineering Group membangun sebuah jembatan, yang kemudian runtuh hanya 2 minggu setelah Presiden melakukan inspeksi pada tahun 2017. China Overseas Engineering Group juga membangun sebuah rumah sakit yang terancam runtuh di Angola. Juga pada tahun 2010, pasien dievakuasi setelah seseorang menemukan retakan besar di dinding bangsal pediatri dan ginekologi. Jadi pada dasarnya, para wanita dan anak-anak dulu yang akan menjadi korban jiwa. China berpromosi sebagai pembantu pembangunan bagi negara-negara miskin di dunia. Kenyataannya, mereka malah menjadi pembawa malapetaka. Baik, segitu dulu episode kali ini. Mohon Anda juga mendaftar di website chinauncensored.substack.com. Dan tolong, teruslah mengirim emoji honeypot itu. Saya senang melihatnya dan saya membaca komentar Anda, meskipun saya tidak punya waktu untuk menanggapi semuanya. Itu sangat berarti bagi saya di masa-masa sulit ini. Sekali lagi, saya Chris Cepel. Sampai jumpa lagi.